Hai semuanya, selamat datang di Praktikum Fisiologi Tanaman dengan materi adalah program simulasi komputer atau simulasi transport elektron dan reduksi karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Praktikum ini menggunakan aplikasi bernama Ethrop yang dibuat oleh almarhum Profesor Dr. SMC Tompul pada tahun 1999. Program ini dirancang untuk mempelajari fotosintesis dalam hal yang pertama, transfer elektron sebagai fungsi dari iradiasi dan klorofil daun, dan yang kedua adalah reduksi karbon dioksida dari atmosfer sebagai fungsi dari konsentrasi karbon dioksida, iradiasi, dan juga klorofil. Nah, tahap pertama yang kita bisa lakukan adalah kita pertama mencet OK dulu. Nah, yang pertama itu akan keluar satu fungsi transfer elektron atau fungsi transfer elektron yang diketahui adalah Jmax atau transfer elektron maksimum. Kemudian klorofil atau kandungan klorofil yang ada pada tanaman dengan nilai satuan milimol per meter kuadrat, kalau yang Jmax milimol elektron per mol klorofil, dan theta atau sudut penerimaan cahaya. Nah, pertama kita ubah menjadi 750 terlebih dahulu, kemudian klorofilnya kita ubah menjadi 1 dan tetanya adalah menjadi 1. Theta 1 artinya sudutnya tegak lurus dan klorofil 1 artinya pada per meter kuadrat terdapat 1 milimol klorofil. Oke, nah nanti kita akan langsung mendapati grafik seperti berikut. Kemudian kita akan memasukkan data yang diperlukan dalam praktikum. Yang pertama adalah laju transfer elektron pada perbedaan tingkat klorofil. Pada klorofil 1, iradiasinya dengan iradiasi 250, kita akan mendapati nilai J itu adalah 383. Nah, gimana cara bacanya? Pada I250, di sini ini kan 200, 300, 400. I250 di sini. Nah, kita akan mendapati nilai J-nya, nilai J itu yang sumbu Y, nilai transfer elektron dengan satuan mikromol elektron per meter kuadrat per second, itu didapati nilainya sekitar 383 atau mendekati 400. Jadi kita bisa langsung tarik dari 250 ke atas mendekati 400. Jadi di sini kita langsung masukkan nilainya 383,3. Kemudian untuk Jmax 375 kita bisa cari, akan keluar grafik seperti berikut. Grafiknya dari sini seperti ini. Kemudian pada iradiasi 250 kita mendapati nilai J-nya adalah 375. Jadi dari I250 kita bisa tarik ke sini mentok di 375 seperti itu. Nah, kemudian pada I750 kita coba cari lagi. Pada I750 gambarnya tadi seperti tadi. Kemudian I250 kita cari yang I500 seperti ketentuan itu. Kita cari I500. Ini didapati harusnya sekitar 750, pas di 750. Nah, jadi karena di sini mentok ke Jmax 750. Kemudian kita masukkan yang sebelah juga 750 karena pada I500 ini juga sudah 375. Salah, ini 375 harusnya. 375. Nah, kemudian untuk klorofil 0,5, jadi kita bisa clear dulu, kita hilangkan grafiknya. Kemudian kita masukkan klorofilnya 0,5. Nah, untuk Jmax 750 dan klorofil 0,5, tetanya 1 akan didapati transfer elektron seperti berikut. Nah, pada I250 itu kita akan mendapati bahwa nilai J-nya 191. Pada I250, J-nya mendekati 200 dengan nilai 191 untuk pastinya. Nanti teman-teman tidak akan perlu menghitung seperti ini, jadi teman-teman mencari sendiri dari grafik. Jadi misalnya pada I500, contohnya pada I500 akan didapati nilainya adalah 375 karena setengahnya dari 750 atau 375. Nanti datanya seperti ini. Nah, kemudian pada I500 didapati J-nya adalah 375. Seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk tabel yang perbedaan tingkat klorofil. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang perlu teman-teman cari. Ini karena ini datanya hanya untuk percobaan saja. Kemudian untuk yang penerimaan sudut cahaya atau theta, di sini kita akan mencoba 1, 0,75 dan juga 0,5. Nah, karena klorofil 1, theta 1 tadi, jadi kita bisa langsung copy yang sini, kita bisa langsung copy, kemudian kita langsung masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk yang theta 0,75, pertama kita clear dulu, kemudian pada klorofilnya kita menjadikan 1, dan tetanya kita ubah menjadi 0,75.
375. Nanti akan keluar grafik seperti berikut. Kemudian kita mencari pada I250 menghasilkan nilai berapa J-nya. Transport elektronnya 181. Pada I250 didapati nilai J-nya mendekati 200, 180. Kemudian pada I500 didapati J-nya adalah 285. Pada I500 didapati J-nya mendekati 300 dengan nilai 285. Seperti itu. Nah, kemudian pada theta 0,5, misalnya kita ubah tetanya menjadi 0,5, kita clear, ini kita bisa mendapatkan grafiknya menjadi seperti ini. Pada I500 didapati bahwa J-nya adalah 111,3. Kemudian pada I250 didapati J-nya yaitu 72,7. Nah, sebelah kanannya, kalau misalnya kita ubah J max-nya menjadi 375 dan tetanya 0,5, nanti kita mendapatkan grafik seperti ini. Kita clear dulu, grafik menjadi seperti ini. Pada I250 mendapatkan nilainya 55,5. Jadi pada I250 jadi mendekati tengah-tengahnya 100, jadi sekitar 55. Kemudian pada I500 kita mendapati nilai J-nya adalah 72. J max ini adalah 375, jadi nanti grafiknya akan seperti ini mendekati 375, seperti itu. J-nya 72. Jadi di sini kita bisa mencari pada sini I500, jadi 3/4-nya dari 100, yakni 72. Tuh. Itu teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya. Jadi percobaan yang ini itu mencoba mencari tahu transport elektron pada perbedaan tingkat klorofil dan juga pada penerimaan sudut cahaya atau theta. Jadi kita bisa langsung next saja ke program selanjutnya, yaitu reduksi karbon dioksida dan juga pada perbedaan titik kompensasi dan juga perbedaan jumlah respirasi. Di sini kita nggak ubah tingkat aliran elektronnya, jadi kita biarkan tetap 300 dengan satuan J tadi. Kemudian titik kompensasi adalah titik di mana fotosintesis dan respirasi itu nilainya seimbang. Kemudian rata suhu udara, di sini kita juga nggak terlalu pakai yang ini karena perbedaannya kurang signifikan, dan juga respirasi. Respirasi ini di mana tanaman itu menggunakan glukosa hasil fotosintesisnya untuk diubah menjadi CO2. Seperti itu. Nah, untuk data yang pertama, jadi kita menggunakan titik kompensasi yang 10. Nah, jadi kita langsung oke saja. Respirasinya tetap 5. Jadi kita nggak ubah respirasinya, kita biarkan respirasinya 5. Pada titik kompensasi 10, kita mendapatkan grafik seperti berikut. Kemudian pada titik kompensasi 25, kita mendapatkan grafik seperti berikut. Pada titik kompensasi 50, kita mendapatkan grafik yang semakin ke bawah juga. Nah, cara mencari tahunya pada titik kompensasi 10, pada PCO2 150, berarti sekitar di sini. Kita mencari tahu, berarti nanti angkanya sekitar berapa? 150, tarik ke atas, jadi mendekati 50. Jadi kita bisa cari tahu kalau di sini mungkin 47, seperti itu. Jadi 47, kita coba cari pada titik kompensasinya 10. Kemudian kita coba mencari tahu pada PCO2-nya 150, 46,2 mendekati ya. Kemudian pada yang titik kompensasi 25, kita coba cari titik grafiknya kan yang tengah ya. Kemudian pada PCO2 300 kita bisa mendapatkan nilainya sekitar 43 atau 44 mungkin ya. Jadi di sini kita bisa coba cari pada PCO2 300 nilainya 43. Di sini kita bisa langsung masukkan 43. Nah, nanti pada yang ini, pada grafik yang sini, yang paling rendah, titik kompensasinya 50, kita bisa mau cari tahu pada PCO2 450 seberapa. Jadi dari sini kita tarik ke atas, mendekati 40. Jadi mungkin harusnya sekitar 38 atau 39. Ini kita coba cari 450. Nah, nilainya 38, 39. Jadi kita masukkan 38 seperti itu. Nah, kemudian itu pada perbedaan titik kompensasi. Kemudian pada perbedaan jumlah respirasi kita menggunakan titik kompensasinya 10. Nah,
pada respirasi 5 grafiknya menjadi seperti berikut. Jadi pada PCO2 150, kita bisa dapat fotosintesis atau reduksi karbon dioksidanya itu di angka 45 atau 47 mungkin ya. Jadi di sini kita bisa langsung coba cari 46. Jadi sekitar sana, jadi angkanya di sini 46. Laju fotosintesisnya. Jadi yang atas laju fotosintesis, yang bawah tekanan parsial. Kemudian pada respirasi 10, ini kita coba cari angkanya grafiknya menjadi seperti berikut. Jadi coba kita cari pada laju fotosintesis pada PCO2 300. Pada PCO2 300 kita mendapatkan nilai laju fotosintesis itu mendekati 50, mungkin sekitar 47 atau 48. Saya coba cari di sini nilainya 48 seperti itu. Jadi kemudian pada laju fotosintesis yang pada respirasi 20 mikromol CO2 kita bisa mendapatkan grafiknya menjadi seperti berikut. Dan pada PCO2 450 itu kita bisa mendapatkan angkanya mungkin sekitar 41 atau 42. Coba kita cari aja 41. Jadi di sini kita langsung input 41. Nah, ini teman-teman bisa mencari tahu pada grafik seperti ini artinya apa. Jadi misalnya seperti ini, jadi semakin meningkatnya respirasi menyebabkan laju reduksi karbon dioksida dari atmosfer menjadi sedikit. Nah, nanti teman-teman bisa membahas juga kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, contohnya juga seperti ini, misalnya pada Jmax-nya di sini 750, kita oke. Nanti teman-teman juga bisa bahas. Nah, semakin rendah sudut penerimaan cahaya akan menyebabkan laju transport elektron menjadi seperti apa. Misalnya gitu. Contohnya pada yang 0,75 pencet seperti ini, kemudian kita bandingkan sama 0,5, kita bandingkan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa semakin rendah sudut penerimaan cahaya akan menyebabkan laju transport elektron seperti apa gitu. Kemudian pada klorofil juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa bahas sebisa teman-teman dari klorofil, sudut penerimaan cahaya itu untuk transport elektronnya. Kemudian untuk iradiasi juga bisa dibahas, semakin tinggi iradiasi akan menyebabkan seperti apa. Untuk yang reduksi karbon dioksida atau fotosintesis, teman-teman bisa membahas dari titik kompensasinya dan juga dari respirasinya. Begitupun dengan semakin meningkatnya parsial CO2, tekanan parsial CO2 akan menyebabkan reduksi karbon dioksida seperti apa. Begitu. Sekian teman-teman untuk materi simulasi komputer, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sehat selalu.